Oke, sebelum kita masuk pada subbab ini atau jenis-jenis peta yang keempat, yakni peta berdasarkan sifat datanya, saya mau bertanya dulu. Kalau misalkan kamu melihat dirimu sendiri, meraba dirimu sendiri, dan juga mengintrospeksi dirimu sendiri, kamu tuh sebenarnya tipe orang yang lebih dominan statis, kayak tidak bergerak, atau kayak dalam artian ketika memikirkan masa depan tuh kamu tipe orang yang kayak lebih stagnan dan lebih berada di tempat atau ada progres. Dan kalau ada progres itu progresmu itu berjalan dengan cepat atau berjalan dengan lambat. Dan kalau misalkan ada progres, ini berarti kamu sebagai orang yang dinamis. Tapi kalau memang misalkan kamu stagnan, statis, berjalan di tempat, ini mulai masuk. Kita mulai menganalisis berdasarkan sifat datanya. Makanya tadi saya tanya, sifatmu itu bagaimana? Apakah kamu tipe orang yang statis, lebih banyak berdiam di tempat untuk pemikiran di masa depanmu? Kamu itu berpikirnya secara dinamis, secara maju, atau kamu merasa kalau pikiranmu itu sebenarnya lebih ke statis, kayak ya udahlah apa yang diberi oleh Tuhan, kayak let the flow kayak gitu, atau memang kamu what's your next journey, what's your next achievement, kayak gitu kan. Nah, di sini berdasarkan sifat datanya ada dua. Yang pertama ada peta stasioner, yang kedua ada peta dinamis. Stasioner ini kalau dalam bahasa fisika kayaknya statis ya. Statis. Jadi itu diam atau tidak bergerak. Sedangkan yang dinamis ini adalah bergerak. Nah, terus di sini kita mau ngasih contoh aja. Di sini ada peta geologi. Peta geologi itu adalah jenis batuan yang ada di bawah tanah kita. Tanah itu kan berlapis-lapis kan. Nah, batuan asalnya itu nanti dipelajari pada geologi. Di bawah tanah kita tuh sebenarnya dulu batuannya apa sih? Tipe batuan apa sih? Apakah vulkanik ataukah karst atau mungkin yang lainnya? Nah, terus kemudian katakan ketika antara bawah sama atas ini bisa beda loh. Makanya ini sebenarnya geologi. Geologi itu kan berarti di bawah. Ini bisa terlihat atau tidak terlihat? Jawabannya yang tidak terlihat. Terus kira-kira kalau ini di bawah kita ini perubahan dari batuan penyusunnya itu sebenarnya dia itu perubahannya nampak atau tidak? Tidak. Perubahannya cepat atau lambat? Sangat lambat. Bahkan nyaris tidak ada, karena ini itu di bawah tanah kita sudah terbentuk. Awal mulanya itu ini loh. Makanya karena tidak berubah atau diam, ini masuknya ke peta stasioner karena tanah di bawah kita itu tidak berubah. Oke, terus kemudian di sini peta yang kedua. Ini adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Kediri. Peta kepadatan penduduk. Nah, kalau merah, semakin merah ini kepadatannya semakin tinggi. Terus kira-kira yang merah ini, yang merah banget ini, kira-kira mereka bisa melakukan perpindahan ke daerah yang lebih mudah nggak? Bisa. Yang katakan yang oranye ini, kira-kira mereka masyarakat yang ada di sini bisa melakukan perpindahan ke daerah yang lebih merah nggak? Bisa. Berarti sebenarnya kepadatan penduduk itu sifatnya tetap diam atau terus berubah? Jawabannya adalah terus berubah. Makanya di sini masuknya peta dinamis atau bergerak atau terus berubah. Tidak stagnan. Kalau yang peta stasioner tadi, dia sifatnya adalah stagnan, berhenti, tidak berubah. Sedangkan yang ini tadi itu berubah.
Bisa ya dipahami ya? Paham ya?